Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mandu. Jumpa lagi di podcast Prestasi Mandua Jakarta bersama aku Alina Rahma Adila sebagai host podcast di episode kali ini. Di episode kali ini kita akan berbincang-bincang seputar kompetisi MyRes bersama dua siswi Mandua yang berprestasi yang berhasil masuk ke 4 besar di kompetisi MyRes tahun 2022 kemarin, yaitu Alia dan Naya. Sebelumnya, biar lebih kenal dan yang belum kenal ini jadi kenal, kita kenalan dulu ya sama Kak Alia dan Kak Naya. Assalamualaikum Kak Alia, assalamualaikum Kak Naya. Waalaikumsalam. Seperti yang tadi udah aku bilang nih, biar Sobat Mandu yang belum kenal jadi kenal dan Sobat Mandu yang udah kenal tambah kenal, Kak Alia dan Kak Naya boleh perkenalan dulu. Silakan, boleh siapa duluan nih? Oke, halo semuanya, halo Sobat Mandu. Kenalin, nama aku Srina Zulfi Sakif dari kelas 11 IPS 1. Halo, aku Alia Zahra Kiflaidi dari kelas 11 IPS 1. Apa kabar nih Kak Alia, Kak Naya? Udah siap dong ya buat ngobrol-ngobrol bareng kita di podcast kali ini? Siap. Oke, siap ya. Oke, kita masuk nih ke pertanyaan pertama. Biar lebih jelas dan lebih paham, mungkin kita udah sering dengar ya apa itu MyRes, tapi siapa tahu Sobat Mandu di rumah masih ada yang belum tahu atau belum paham nih, apa sih MyRes itu Kak? Boleh tolong dijelasin Kak Alia atau Kak Naya dulu? MyRes tuh singkatan dari Madrasah Young Research Supercamp, yaitu suatu ajang yang diadain sama Kemenak, Kementerian Agama, buat siswa-siswi Madrasah Sanawiyah sama Madrasah Aliyah. Iya, kurang lebih kayak gitu. Dan itu kita ada 3 bidang di MyRes itu. Ada bidang MST atau Science, ada bidang Sosial Humaniora atau IESA, dan ada bidang Keagamaan atau IKI. Oke, gimana Sobat Mandu penjelasan dari Kak Alia dan Kak Naya tadi? Udah jelas dong ya, udah tahu nih berarti MyRes itu adalah kompetisi Science, kompetisi penelitian ya yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa sih Kak Alia dan Kak Naya ini tertarik untuk terjun ke dunia penelitian, khususnya di kompetisi MyRes ini? Boleh dijelasin? Oke, jadi awalnya itu kan dari sekolah tuh emang ada ngasih kita buat ngisi link Google Form gitu kan, dan itu dikirim sama Bu Umah lewat grup-grup di angkatan kita. Waktu itu aku tuh emang sengaja gitu mau ikut, soalnya ya masih kelas 10, wajar dong mau coba pengalaman-pengalaman baru. Nah, aku waktu itu ngajakin Alia buat ikut. Tapi kebetulan waktu itu tuh kita belum nemu judulnya, jadi kita masih ada kendala lah buat ngisinya. Akhirnya kita nggak jadi isi link Google Form itu kan. Dan aku bilang gitu kali ya, kalau misalkan emang ada rezeki, pasti kita bisa ikut lagi kok tahun depan atau kapanpun gitu ya. Nah, akhirnya bener aja gitu, nggak lama dari situ, di beberapa waktu kemudian kita dikabarin sama Bu Umah buat disuruh ikut MyRes. Dan itu kita ikut tanpa ngisi link pendaftaran yang tadi. Nah, yang bikin kita tertarik juga buat ikut lomba ini tuh soalnya karena kan yang kayak tadi aku bilang ya, kalau kita tuh mau nambah pengalaman baru, dan kita tahu gitu kalau riset tuh bakal berguna banget buat di perkuliahan nanti. Jadi kalau misalkan bisa kita lakuin dari sekarang, bisa kita pelajarin dari sekarang, why not gitu. Gitu sih. Kalian mungkin mau ceritain? Iya, kurang lebih sama sih. Kan awalnya pengen ngisi link tapi gak jadi, terus ditawarin sama Bu Umah. Terus kayak kalau ngelewatin nih kayak sayang aja nih, ada kesempatan dilewatin terus gak tahu kan bakal ada kesempatan lainnya apa enggak. Jadi ya udah deh, walaupun gak tahu bakat apa enggak di bidang research ini, ya udah coba aja deh. Aku penasaran nih, berarti kalau penelitian ada sesuatu yang diteliti ya? Judul penelitian Kak Alia dan Kak Naya ini apa sih? Jadi judul penelitian kita itu tentang secara garis besar kita teliti tentang makanan. Judulnya Kuliner dan Identitas Budaya, Studi Kasus Respon Masyarakat Minangkabau terhadap Restoran Padang Babi Ambo. Wah, menarik banget nih. Wah, pasti Sobat Mandu penasaran gak sih? Tahap-tahapnya tuh apa aja untuk melakukan penelitian ini? Dan juga ya kayak aku dengar dan aku baca di website MyRes itu Kementerian Agama,
kakak berdua ini berhasil mengalahkan 9.000 proposal hingga kemudian tersaring lagi 120 proposal dan melakukan penelitian lagi hingga akhirnya tersaring lagi 26 proposal hingga akhirnya kakak berdua ini dapat peringkat keempat di MyRes tahun 2022 kemarin. Itu tahap-tahapnya apa aja sih Kak yang dilakuin? Pasti Sobat Mandu di rumah nih penasaran banget nih. Ya, jadi awalnya itu kan kita ngumpulin proposal kayak gak ada batasannya gitu. Waktu itu bulan Juni kita ngumpulin proposal yang 9.000 itu. Abis itu kan bikin proposal kan bab 1 sampai bab 3, terus ada seleksi jadi 120. Dari tahap 120 ini kita ngelakuin presentasi proposal, abis itu lolos ke babak 26. Abis itu babak 26 kita adain penelitian, abis itu disaring lagi jadi yang 6 besar itu, kurang lebih gitu sih. Ya, jadi kalau aku mau nambahin sedikit aja nih, kalau di pertama di waktu pas kita ngumpulin proposal itu kita brainstorm ide dulu dong yang pastikan itu kita lakuin di awal liburan awal semester, awal kenaikan kelas ya kalau nggak salah. Kita lakuin di situ. Dari situ kita udah nemu judul, kita bikin proposalnya 3 bab 1 sampai bab 3. Habis itu kita ternyata setelah dikasih pengumuman kita lolos ke babak selanjutnya di semifinal 120 besar. Di situ kita disuruh untuk ngepresentasiin penelitian kita, proposal penelitian kita. Dan itu kita presentasi lewat Zoom di depan para juri. Terus dari presentasi itu ada pengumuman lagi, barulah keluar jadi 26 besar. Nah di tahap ini baru deh kita ngelakuin penelitiannya langsung. Kebetulan penelitian kita tuh lapangan ya, jadi kita di tahap ini nih baru kita mulai wawancara ke para informan, terus kita mulai nulis penelitian kita dari bab 1 sampai bab 5 dan udah bukan proposal lagi, udah beneran penelitian langsung gitu. Dari 26 besar, abis kita lakuin penelitian, kita juga ada presentasi penelitian kita juga sama presentasi lewat Zoom karena masih online. Dan baru deh dari situ keluar pengumuman dan alhamdulillahnya ternyata kita lolos lagi ke babak grand final, itu ke 6 besar. Nah, yang grand finalnya ini offline teman-teman. Jadi grand finalnya offline diadain di Jakarta kemarin Oktober. Di mana tuh Kak? Di asrama haji. Oke, ternyata ya teman-teman gak instan loh untuk kita mencapai suatu prestasi itu ternyata harus melewati proses-proses atau tahap-tahap tertentu nih ya. Betul. Jadi menarik banget dan juga kemudian nih ya Kak, aku mau nanya nih, Mandua Jakarta ini kan adalah salah satu madrasah dengan label riset ya Kak ya. Nah berarti kan kita ada dorongan tersendiri dong, wah kita minimal harus masuk nih, harus lolos nih proposal kita. Nah itu gimana sih cara, ada tips-tips tersendiri nggak sih? Juga kan pasti kalau melakukan penelitian itu fokusnya terbagi ya Kak ya, mau belajar atau mau penelitian dulu gitu. Gimana tipsnya biar bisa tetap meloloskan proposal penelitian ini dan juga belajarnya tetap tidak tertinggal gitu. Gimana Kak? Boleh Kak Alia dulu atau Kak Naya dulu yang jelasin? Jadi untungnya waktu itu pas lagi sibuk-sibuknya, pas nyusun laporan itu kita baru awal masuk semester baru kan, jadi belum ada tugas-tugas yang memberatkan, belum ada pekan-pekan ujian juga, jadi lumayan ringan kalau buat belajarnya. Terus juga dari sekolah juga dikasih dispen buat tugas, jadi kita ngumpulin tugasnya tuh bisa minggu-minggu ke depannya, nggak harus pas jadwal ngumpulin tugasnya. Nah terus kalau buat tipsnya dari kita, yang pasti itu pressure banget sih, soalnya kan madrasah riset ya, apalagi dari tahun-tahun sebelumnya itu kita tuh udah lolos gitu di MyRes. Jadi kalau tahun ini nggak lolos tuh rasanya kayak nyesek gitu, takut malu-maluin sekolah. Nah tapi sekolah tuh nggak mempressure kita sebenarnya. Mereka tuh kayak bilang ya udah lakuin aja yang terbaik, kita nggak maksa kalian buat harus juara, yang penting kalian lakuin yang terbaik. Dan di situ kalau kita boleh ngasih tips nih, kalau tips dari aku, cari judul riset yang menarik dan kekinian. Terus juga kalau bisa tuh kalian cari tahu dulu lomba itu tentang apa. Kalau misalkan lomba MyRes nih terutama ya, kalian cari tahu dulu nih jurinya tuh sukanya apa sih, jurinya nih berpengalaman di bidang apa. Baru deh kalian bisa ngelakuin pendekatan ke jurinya lewat penelitian itu, lewat topik yang diteliti sama juri kalian gitu. Wah menarik nih, menarik.
Teman-teman, sobat mandu di rumah mungkin bisa diambil atau dipelajarin tips dari Kak Alia dan Kak Naya tadi. Siapa tahu nanti di tahun-tahun selanjutnya sobat mandu ini bisa ikut di kompetisi MyRes. Dan ada dari Kak Alia dan Kak Naya ada pesan-pesan untuk kita nih, terutama untuk saya sendiri atau buat sobat mandu biar kedepannya termotivasi buat ikut MyRes, dan untuk teman-teman yang lain biar bisa berprestasi nih membawa nama baik Mandua Jakarta. Kalau tips dari aku, kalau misalnya sekolah ngadain pendaftaran kayak buat lomba-lomba gitu kayak KSM yang MyRes kemarin juga, ikut aja. Kayak walaupun nggak tahu bakal gimana selanjutnya, yang penting ikut aja dulu karena nggak bakal ada yang tahu kan kalian cocok di bidang itu atau enggak. Dan semoga aja bisa lolos juga dan bisa ngebanggain Bandua juga. Jadi intinya ikut aja. Ya, dari aku sama sih, kurang lebih jangan takut buat ngecoba hal baru. Terus kalau misalkan kalian udah dikasih kepercayaan nih sama guru kalian buat ikut di suatu ajang atau suatu event, tolong jaga kepercayaannya baik-baik gitu, karena kalian nggak pernah tahu kesempatan itu bakal bawa kalian ke mana sih. Karena kalau kita dari MyRes tuh itu udah nganterin kita buat kenalan sama teman-teman MyRes dari seluruh daerah di Indonesia. Itu jadi kesempatan yang amazing banget gitu ya. Amazing banget. Terus di MyRes tuh uniknya kita nggak cuma belajar caranya bikin penelitian atau dapat mentoring tentang penelitian, tapi kita juga diajarin gimana caranya presentasi yang baik, gimana caranya untuk bisa lebih kritis lagi dalam berpikir dan lebih peka terhadap lingkungan itu. Jadi banyak banget life skill-nya. Ya, terus juga gak bakal ada ruginya juga. Jadi ikut MyRes atau lomba penelitian itu gak bakal ada ruginya karena ilmunya juga bakal dipakai, karena bahkan nanti di perguruan tinggi juga bakal ini kan kepake ilmu-ilmu tentang penelitian. Terus pokoknya soft skill lainnya deh yang nggak bisa dipakai di sekolah dipelajarin di MyRes ini. Itu sih. Wah, terima kasih nih Kak Alia, Kak Naya atas pesan-pesannya agar semoga kita kedepannya termotivasi dan lebih banyak lagi siswa-siswi berprestasi dari Mandua Jakarta. Terima kasih Kak Alia, Kak Naya atas pesan-pesannya. Semoga dari pesan-pesan Kak Alia dan Kak Naya ini kedepannya makin banyak lagi siswa-siswi Mandua Jakarta yang berprestasi. Nah, cuma di MyRes, mungkin nanti akan ada di prestasi-prestasi atau kompetisi lainnya. Tak terasa nih Sobat Mandu, kita sudah berada di penghujung acara di podcast Prestasi Mandua Jakarta di episode kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.